Magnus Carlsen mengalahkan Hikaru Nakamura tanpa ampun dengan menggunakan langkah-langkah brilian menggunakan pion. Permainan dimulai Magnus dengan D4. Hikaru Nakamura mendorong D5. Kuda C3, kuda F6, gajah F4. Setelah itu, A6, langkah profilaksis, mencegah kuda menempati petak B5. Kemudian Magnus mendorong E3, mempersiapkan gajah untuk berkembang. Dibalas H6, lalu H4. Setelah E6, kuda F3. Kemudian Nakamura mendorong B6 dan Magnus menempatkan kuda di petak E5. Di posisi ini, Nakamura menarik mundur kuda F ke petak D7. Kemudian Magnus membuat sebuah jebakan dengan menggunakan mentri F3. Apabila di posisi ini, Nakamura merespon dengan langkah yang tidak tepat, misalnya dengan gajah E7, persiapan rokade, maka ini adalah kesalahan fatal karena kuda makan pion. Mentri terancam. Setelah raja makan kuda, gajah makan pion, skakster, putih akan menang dengan mudah. Tentu saja Hikaru Nakamura tidak ceroboh. Dia langsung menukar kuda, lalu gajah makan kuda. Kemudian kuda menyerang gajah dan gajah kembali ke petak F4. Dari posisi ini, Nakamura membongkar sayap mentri dengan C5. Mentri digeser ke petak G3 dan gajah fianchetto. Setelah itu, Magnus Carlsen rokade di sayap mentri. Dia tidak khawatir dengan ancaman benteng ke petak C8. Di posisi ini, Nakamura ternyata betul-betul menempatkan bentengnya di petak C8. Dan ternyata hal inilah yang diinginkan oleh Magnus. Di posisi ini, Magnus memainkan langkah yang sangat bagus. E4. Jika pion D makan pion E, maka pion D5 akan didorong. Setelah E5, gajah makan pion, kuda makan gajah, mentri makan kuda, skak. Hitam bisa mengadu mentri, namun mentri mundur F4. Analisa engine menunjukkan bahwa putih jauh lebih unggul pada posisi ini. Pada game sesungguhnya, Nakamura mengambil pion D dengan pion C. Hal ini sekaligus menyerang kuda. Namun ternyata, di posisi inilah Magnus Carlsen memainkan langkah brilian. Pion makan pion. Apabila hitam tergoda dengan kuda gratis, maka pion makan pion. Kuda terancam dan tidak bisa lari karena mentri terkena pining. Apabila pion makan pion, maka mentri G6 skak. Raja harus lari. Setelah itu, gajah D6. Skakmat akan terjadi. Apabila hitam memukul pion D dengan gajah atau pion, maka kuda makan gajah. Setelah pion makan kuda, benteng E1, skak. Gajah menutup skak dan mentri makan pion. Benteng terancam dan juga ada ancaman gajah menyerang melalui petak D6. Putih betul-betul unggul. Oleh karena itu, Hikaru Nakamura tidak berani untuk makan kuda. Langkah terbaik di posisi ini adalah mentri F6. Namun Nakamura kembali membuat kesalahan. Dia memilih kuda F6. Dan lagi-lagi, Magnus Carlsen memainkan langkah brilian. Pion makan pion. Akibat langkah ini, pion tidak bisa makan kuda karena mentri akan jatuh. Dan apabila pion makan pion, maka gajah E5. Setelah benteng makan kuda, mentri G6 skak. Raja lari, gajah makan pion. Benteng terancam, mentri terkena shadowing. Kalau benteng lari, maka gajah makan kuda. Putih akan unggul.
Oleh karena itu, merespon hal ini, Hikaru Nakamura memainkan kuda H5, menteri G4, kuda makan gajah. Setelah itu, Magnus Carlsen terlebih dahulu memukul pion, sebuah tempo skak. Raja makan pion dan kehilangan haknya untuk rokade. Setelah itu, Magnus mengambil kuda, kembali skak. Menteri menutup skak dan benteng makan pion. Sampai di posisi ini, Magnus unggul 2 pion dan rajanya juga berada pada posisi aman. Permainan kemudian berlanjut. Hikaru Nakamura khawatir terkena skakmat. Oleh karena itu dia dengan segera menukar menteri, lalu benteng makan menteri. Raja lari, gajah D3. Setelah benteng C7, benteng E1, skak. Raja bergeser ke petak D8, kemudian gajah diadu. Magnus Carlsen yang telah unggul 2 pion menyederhanakan permainan. Sebagaimana kita ketahui, Magnus adalah rajanya ending game. Ketika dia telah unggul pion, dia akan membuat permainan menjadi lebih sederhana, sehingga dia akan memenangkan permainan dengan sangat mudah hanya dengan mengandalkan pion bebasnya. Nakamura tentu saja tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak C8. Namun, sekali lagi Magnus mengadu gajah. Kali ini, apabila Hikaru Nakamura menolak, maka dia akan mendapatkan bahaya yang sangat besar. Sebagai contoh, apabila gajah kembali ke petak B7, maka benteng D4, skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Gajah harus menutup skak. Kemudian benteng makan gajah. Setelah benteng menutup skak, benteng makan benteng. Raja lari dan benteng makan pion. Hitam betul-betul dihajar habis-habisan. Oleh karena itu, dengan berat hati, Hikaru Nakamura harus menukar gajah. Benteng makan gajah, lalu gajah C5. Kemudian kuda E4, gajah mundur E7. Dan di posisi ini, Magnus Carlsen memainkan sebuah taktik yang sangat brilian, G3. Taktik ini disebut dengan pelit atau kikir. Magnus Carlsen tidak memberikan satu pun pionnya untuk Nakamura. Nakamura kemudian membawa rajanya ke petak C8, lalu benteng mengancam gajah. Benteng D8. Kemudian Magnus mengadu benteng. Lagi-lagi penyederhanaan terjadi. Benteng pindah ke petak F8, setelah itu C3, G5, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian benteng D2 dibalas G4 dan Magnus memainkan benteng E6. Nakamura menjaga pion, tetapi benteng menyerang pion yang lain. Setelah B5, benteng makan pion. Nakamura belum menyerah. Dia mencoba dengan B4, tetapi raja naik C2, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian benteng F5 bermaksud menyerang pion A, namun Magnus mendorong A4. Ketika benteng pergi ke petak A5 untuk menyerang pion, maka raja langsung datang menjaga pion. Nakamura betul-betul dibuat tidak berdaya. Dia tidak punya ruang gerak untuk menyerang. Oleh karena itu, Nakamura menggeser raja ke petak A7, lalu benteng D4. Setelah benteng B7, skak, raja C2, dan gajah A3. Akan tetapi, raja D3. Nakamura memainkan benteng H5 dan benteng G6. Nakamura belum menyerah dan masih mencoba dengan benteng H1, tetapi raja E2. Setelah benteng H1, benteng C4. Benteng E7, raja jaga kuda, lalu gajah B2. Akan tetapi, setelah kuda C5, Nakamura memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan dengan A5 untuk menyelamatkan pion, maka benteng A6, skak. Setelah raja B8, benteng B6, kembali skak.
Raja Atuju dan benteng makan gajah. Putih menang dengan begitu mudah.